Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada hari ini hari keberapa Bu? Hari keempat ya, mudah-mudahan terus semangat sampai akhir hayat ya, bukan sampai Ramadan berakhir. Mudah-mudahan terus baca Qur'annya sampai akhir hayat, bukan Ramadhani, bukan spesialis Ramadan, bukan hanya berhenti dari sampai bulan Syawal, tapi kita berharap jadi siapa? Jadi Rabbani. Apa itu Rabbani? Orang yang terus beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya. Ya, Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang al-yakin. Al-yakin itu apa maksudnya? Ajal. Taib. Kita mau bahas tentang amalan atau doa yang jarang diamalkan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Ya. Yang pertama, doa ketika melihat hilal. Ini pasti kita jarang bacanya. Satu, karena kita nggak ngelihat. Kita cuman dari TV. Tapi mungkin suatu saat Bapak Ibu lagi pergi ke gunung, lihat hilal, maka bisa baca ini. Atau lagi ke pantai, ya bisa baca ini. Atau lagi di atas pesawat, melihat hilal, maka bisa baca doa ini. Apa doanya? Ikutin saya. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Artinya Allah Maha Besar, ya Allah munculkanlah hilal pada kami. Jadi salah ya, banyak ada orang bilang ini doa menyambut Ramadan. Salah. Ini bukan doa menyambut Ramadan, ini doa ketika melihat hilal setiap bulan. Jadi misalnya nanti habis bulan apa nih, habis bulan Ramadan apa masuk Syawal, ibu lihat, oh bacalah doanya. Masuk bulan apa lagi, misalnya habis Syawal apa, Zulqaidah, baca lagi. Jadi bukan doa setiap awal Ramadan. Cuman yang ditenarkan di TikTok, di mana doa menyambut Ramadan, ini bukan. Jadi ini doa setiap bulan kita baca. Berarti Anda bisa baca doa ini sebenarnya 12 kali dalam 1 tahun. Ya. Dan saya pribadi pun orang yang jarang baca doa ini, karena kita nggak pernah melihat hilal, nggak bisa juga lewat TV. Ini buat yang lihat. Artinya ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah munculkanlah hilal itu pada kami dengan membawa keamanan dan keimanan. Maka kita berharap setiap bulan di awal bulan itu membawa keamanan dan keimanan. Ya, banyak saudara-saudara kita sekarang nggak aman. Ya,
di Sudan, di Palestina, atau di negara-negara yang sedang bergejolak. Makanya penting rasa aman daripada sehat. Paham Bu? Mendingan aman daripada sehat. Kalau bapak sakit tapi aman, bisa berobat. Bapak sehat tapi kagak aman, sakit nanti. Ya, ngelihat keadaan bom di mana-mana. Maka ini Masya Allah ya, Nabi ngajarin kita sebuah doa, ya, minta kepada Allah agar begitu masuk bulan itu penuh keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Jangan sampai naudzubillah ya, walaupun yang namanya akhir zaman kan nanti ada yang pagi Islam sore kafir, sore Islam pagi kafir. Maka kita berharap doa ini adalah sebagai permohonan kepada Allah untuk tetap selamat dan Islam, dan membawa taufik kepada engkau yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Di awal bulan itu kita doa supaya amal yang kita lakukan tuh di bulan ini adalah amal yang dicintai dan diridhoi. Rob kami dan kamu, maksudnya kamu ini bulan, Rob kita dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini doanya nggak boleh ngadep bulan, lihat bulan dulu baru ngadep kiblat. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa baca doa ini ya, tapi ini kita pelajari supaya tahu betapa banyak sunnah-sunnah yang belum kita amalkan. Apalagi kalau Bapak mau ikut, ada saya punya kajian judulnya yaitu kajian kitab sunnah-sunnah yang jarang diamalkan. Banyak banget. Jadi kalau yang sunnah aja kita kagak beres, ngapain nyari yang bukan sunnah? Yang jelas dari Nabi aja belum selesai, ngapain pakai yang bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi ini doa ketika masuk sama ketika, tapi bukan doa apa ya? Ini bukan doa awal tahun. Kita kan kalau awal tahun akhir tahun suka keluar doa-doa yang misterius. Ya, ayo awal tahun baca doa, ayo akhir tahun baca doa. Pelit banget doa setahun sekali. Ya, kita doa tiap hari, tapi salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi ketika masuk awal bulan, tapi awal bulannya ini awal bulan apa? Hijriyah ya, yaitu dengan doa tadi. Semoga suatu saat kita bisa mengamalkannya ya. Mungkin Pak Ihsan lagi kemana, naik pesawat, terus lewatin laut, terus lihat bulan, ya kali aja suatu saat kita bisa baca. Taib, itu yang pertama. Ini buat yang apa tadi? Yang lihat ya. Yang kedua, doa ketika menyambut Ramadan. Ini enggak ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak orang kalau lagi mau menyambut Ramadan tuh banyak Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa dari riwayat yang tidak sahih. Akan tetapi doa secara bebas boleh-boleh saja. Ya. Bahkan ada ulama yang membolehkan kalau misalnya kita berdoa dengan doa yang dari siapa? Doa dari sahabat. Dan kita disuruh mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Nabi enggak mengajarkan doa yang khusus menyambut Ramadan. Tapi Yahya bin Abi Katsir mengatakan di antara doa sebagian sahabat ketika datang bulan Ramadan, dan ini boleh dibaca sampai akhir Ramadan. Kenapa Pak Ustadz? Karena orang dulu itu berdoa 6 bulan. Ya, kemudian setelah Ramadan doa lagi 6 bulan. Berarti setahun kan? Nah, termasuk doa ini. Maka yang belum baca doa ini bagus kita baca. Ya, pasti bapak-bapak senang datang Ramadan. Cuman masalahnya apakah kita membaca doa ketika menyambut Ramadan ya.
Yuk ikutin saya. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ini kalau bareng-bareng. Kalau sendiri ikutin Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ingat, ini doa sebagian sahabat. Ini bukan doanya Nabi, tidak mengajarkan, tapi kita mengikuti sunnah siapa tadi? Sahabat. Ya. Apa artinya ya Allah antarkan aku hingga sampai kepada Ramadan? Alhamdulillah udah nyampe kita. Ya. Dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Mudah-mudahan sampai habis. Paham, Bu? Kemarin saya udah nyolatin jenazah ibu-ibu meninggal pada hari ketiga Ramadan. Pasti mayit kalau ditanya, ya mau mati kapan? Lagi Ramadan apa habis Ramadan apa sebelum Ramadan? Pasti jawabannya apa? Ya pengen beres dulu Ramadan. Pasti mayit cerdas tuh. Ya, kagak ada yang ya udah mendingan nanti aja matinya dah. Ya pas sebelum Ramadan. Saya mah kagak mau puasa soalnya. Nah itu mah mayit gedeg ya. Ya mayit bego kali. Ya pasti kita berharap mati dalam keadaan puasa atau setelah berpuasa. Makanya apalagi di bulan Ramadan. Cuman ya tadi kemarin saya nyolatin tuh jenazah ibu-ibu. Saya kasih tahu aja sama bapak-bapak. Alhamdulillah kita mudah-mudahan dikasih kesempatan sampai akhir Ramadan, bahkan seterusnya. Ya, mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir. Taib. Jadi ini doa ya, boleh dibaca. Ya, ini doa. Kalau saya Nasir As-Sa'di bilang begini, boleh juga minta berkah. Misalnya minta doanya secara bebas ya. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah berkahi aku di bulan Ramadan. Kenapa? Karena yang ketemu Ramadan itu banyak Pak, tapi kagak berkah. Ada nggak yang ketemu Ramadan tapi kagak sholat? Ya, ada nggak yang Ramadan tapi kagak taraweh? Luar biasa yang ngajakin pedal. Ya, tapi saya mikir ini orang kagak taraweh. Ya, karena dia nggak ngerti taraweh itu kayak apa keutamannya. Sayang banget sih ya, kasihan. Jangan sampai gara-gara olahraga, ya gara-gara nongkrong, gara-gara buka di mall, akhirnya Anda tidak melaksanakan tarawih. Apakah keistimewaan tarawih? Diampuni dosa-dosa masa lalunya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang kedua, apa keutamaan tarawih? Ibu dapat pahala sholat semalaman penuh. Ya, asal bareng imam sampai selesai. Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu kutiba lahu man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailihi. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dia mendapatkan pahala sholat semalaman penuh. Makanya kalau bisa sampai apa tadi? Sampai selesai bareng imam. Jangan solehah sendiri. Mau apa Bu pulang? Witir mah di akhir, udah kayak paling bener. Ya bagusnya witir bareng imam kalau sholat bareng imam. Yang ketiga, bacaan imam bacaan makmum loh Bu. Ibu, hatam Quran bisa jadi karena baca, karena dengar. Kalau karena baca susah kan? Pakai benar-benar harus effort waktunya. Tapi kalau karena dengar, ibu bisa dengerin imam. Apalagi imamnya yang bacanya 1 juz. Insyaallah ya. Saya menemukan fenomena orang nggak betah dengerin Quran. Sampai ada bapak-bapak Pak Isan kalau taraweh megang stopwatch. Pokoknya tuh imam kalau lebih dari 45 menit komplain dia di grup. Istrinya juga sama. Aduh, emang suami istri hidup pas banget itu ya, tukang komplain. Ya. Jadi Adek jangan berisik ya Dek. Ya. Dah.
Jadi bahkan saya pernah mau sholat, mau imamin, kata ibu-ibu ngomong begini, nggak sopan kadang-kadang ibu-ibu, jangan lama-lama tat. Itu mental health saya kena bu, ya luar biasa, mama berani ngeritik imam, ya kagak ada adab mana, ya. Dah, jadi kalau imam misalnya baca nih, baca apa nih, baca Al-Baqarah, makanya kalau yang satu juz tuh ya bisa jadi hatam ibu, hatamnya dengerin, dan bacaan imam bacaan makmum. Kan ibu-ibu ada yang nanya sama saya, Ustadz, saya Ramadan masuk juz 15. Nah, kalau pas masuk Ramadan saya lanjut 16 apa dari awal Pak Ustadz? Saya bilangnya dari lanjut aja deh 16. Emang kenapa Pak Ustadz? Takutnya ibu mentok juz 15 lagi. Alias kagak jalan. Kan kadang jalan di awal Ramadan doang. Selanjutnya sibuk sama nastar, sibuk sama dodol, ya sibuk ini nama persiapan. Makanya termasuk kesalahan di masyarakat adalah banyak orang Ramadan hanya rame di awal. Saya sudah melihat masjid yang awal Ramadan, wih, sampai ke pojok-pojok. Pas hari ketiga di belakangnya udah kosong di atas. Nah, lama-lama mudah-mudahan kita nggak begitu ya. Ya insya Allah. Makanya minta apa tadi? Berkah di bulan Ramadan. Apa maksudnya berkah itu? Ya banyak kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Karena koruptor ketemu Ramadan nggak? Ketemu, kebaikan gak berkah. Ani-ani ketemu Ramadan nggak? Ketemu, tapi kagak berkah. Ya begal-begal juga ketemu Ramadan, tapi nggak berkah. Maka kita berharap berkah di bulan Ramadan. Nah, salah satu doa yang diajarkan oleh para sahabat adalah tadi, ulangi, Allahumma. Ini khususnya yang memang belum baca ya, nggak apa-apa baca sekarang ya, karena ini dibaca sampai berapa bulan tadi? 6 bulan. 6 bulan termasuk Ramadan sampai 6 bulan lagi. Berarti pas 1 tahun. Sekali lagi, Allahumma sallimni ila Ramadan wasallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Sekali lagi artinya ini bagus banget. Ya Allah, antarkan aku hingga sampai Ramadan. Sampai enggak? Sampai. Masalahnya sampai selesai enggak? Makanya doanya selanjutnya, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Mudah-mudahan kita Ramadan sampai beres, bukan cuman ketemu. Terus apa lagi? Terimalah amalanku di bulan. Masya Allah bu. Makanya ini doa dibaca 6 bulan oleh para salaf, para sahabat sebagian ketika menyambut Ramadan. Makanya termasuk di bulan Ramadan juga kita baca ini, supaya bukan hanya masuk tapi sampai, dan amalnya diapain tadi? Diterima oleh Allah. Kalau diterima, amal kita Ramadan gak kebayang, naik derajat yang tinggi luar biasa. Ya, betapa mayit. Dulu saya kan pernah cerita sama ibu, ada orang yang masuk Islam, yang satu masuk Islam langsung perang, langsung mati. Yang satu lagi masuk Islam lalu 1 tahun hidup lebih lama, lalu mati di atas kasur, di atas tempat tidur. 2 orang ini dimimpikan oleh Tolha. Apa mimpi Tolha? 2 orang ini berada di depan pintu surga. Tapi sayang, yang masuk surga duluan, yang mati di atas tempat tidur, bukan yang mati perang. Ketika ditanya kepada Nabi dalam riwayat apa? Bukankah dia 1 tahun lebih lama, betul? Dan dia ketemu Ramadan. Jadi bedanya, yang satu nggak ketemu, yang ini ketemu. Maka bandingin, baru 1 kali ketemu, udah begitu tingkatannya di surga. Ibu udah berapa kali ketemu? Bapak udah berapa kali ketemu Pak? Wah, ada yang udah 35 kali, ada yang udah 40 kali. Ya, tapi nggak tahu, mudah-mudahan naikin derajat ya. Taib itu doa yang kedua. Kemudian kita masuk kepada doa yang ketiga.
yaitu anjuran memperbanyak istighfar di waktu sahur. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika Allah berfirman menceritakan tentang sifat ahli surga. Nah, ini sifat ahli surga nih. Coba perhatikan, mudah-mudahan Anda ada nih. As-sabirin, orang-orang yang sabar, penyabar. Was-sadiqin, orang-orang yang jujur. Wal qanitin, orang-orang yang tunduk. Wal munfikin, orang-orang yang rajin berinfak. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang rajin beristighfar di waktu sahur. Ali Imran ayat 17. Bapak Ibu, maka bagus waktu sahur nih banyakin istighfar. Sampai saya baca Ibnu Umar itu Pak lagi baca Quran, ketika datang waktu sahur dia tutup Qurannya, di istighfar. Kenapa Pak Ustadz? Karena orang yang istighfar di waktu sahur berarti mengamalkan Al-Quran. Kan selama ini kita banyak baca Quran tapi kurang ngamalin Quran. Salah satu ngamalin Quran diantaranya adalah baca istighfar di waktu sahur. Coba ini godaannya luar biasa. Ibu-ibu apalagi beres-beres piring soalnya. Ya mendingan nanti aja beres piringnya. Istighfar dulu yang banyak sampai azan datang, qobliyah subuh, sholat subuh baru beres. Ya, bapak-bapak juga ada yang ada anak-anak yang kadang-kadang begitu habis sahur tidur lagi. Itu mah bocil dah. Ya, kalau bapak-bapak mah ya pasti siap-siap ke masjid. Nah, kalau memang ada waktu di waktu sahur itu banyakin istighfar. Istighfarnya gimana? Boleh dimulai dengan istighfar astagfirullah wa atubu ilaih 70 kali atau 100 kali, boleh. Ya, atau istighfar yang lain terserah. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh baca rabbighfirli atau rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengamalkan istighfar di waktu sahur. Udah kagak zaman nonton TV lagi sahur, ya kayak zaman dulu, ya mau nonton lawakan lagi sahur, kagak laku. Ya sekarang udah saatnya banyak orang istighfar di waktu sahur. Bahkan di dalam surat Yusuf ayat 98, Nabi Yakub alaihissalam ketika menasehati anaknya, kenapa Pak? Kan Yusuf dibuang gitu, betul? Terus Nabi Yakub nasehatin anaknya, saufa astaghfiru lakum rabbi, saya akan memohon ampun kepada Rabbku untuk kalian. Jadi Nabi Yakub memintakan ampun buat anak-anaknya. Kemudian Nabi Yakub Pak Bu mengakhirkan permohonan ampun itu di waktu sahur. Jadi bagus Pak kalau Anda mau mintain ampun buat anak-anak, buat orang tua, ya di waktu sahur. Jadi yang pertama, gimana Pak Ustadz? Bisa jadi Anda bisa baca astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Lalu selanjutnya masih ada waktu, doain, mintain ampun. Buat siapa? Ya buat orang tua. Ya doa minta kepada Allah, kan doa bagus, itu kan masih sepertiga malam. Atau Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Atau doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau doain anak-anak kita. Ya anak-anak kita kan belum kayak kita mungkin. Ya udah sadar dosa kalau kita mah. Anak-anak mungkin masih belum. Masih suka dengerin musik, masih suka ya hal-hal yang mungkin melenakan mereka. Maka kita mintakan ampun. Buat siapa tadi? Anak-anak seperti Nabi siapa tadi? Yakub alaihissalam di surat Yusuf ayat 98, saufa astaghfiru lakum rabbi, saya akan mohonkan ampun kepada Rabbku untuk kalian. Berarti boleh Pak mintain ampun buat anak-anak, buat keluarga. Nah, masuk ya Allah maghfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bahkan bagus kita doain kaum muslimin. Apa keutamaannya? Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Siapa yang memintakan ampun buat kaum muslimin muslimat, dia mendapatkan kebaikan sebanyak kaum muslimin muslimat.
Coba saya tanya, kaum muslimin dan muslimat ada berapa yang hidup? Mungkin 1,5, 1,6 miliar. Berarti Anda dapat kebaikan 1,6 miliar. Kan Bapak Ibu mah demen, modal dikit untung gede. Ini nih, modal dikit untung gede. Itu baru yang hidup, belum yang mati. Ya, maka pinter-pinter cari pahala. Ya, salah satunya mendoakan kaum, memintakan ampun buat kaum mukminin dan mukminat. Maka ya doa apa tadi? Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin. Masya Allah tuh, ampuni dosaku, orang tuaku dan kaum mukminin. Itu udah menyeluruh tuh. Surat apa tuh? Ibrahim 41. Ya, jadi Bapak Ibu perbanyak istighfar di waktu apa tadi? Sahur. Bahkan istighfar Anda akan ketemu dengan istighfar malaikat. Kenapa Pak Ustadz? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Jadi Bapak Ibu kalau lagi makan sahur Allah bersolawat. Kalau Allah bersolawat berarti rahmatnya dan pahalanya. Kalau malaikat bersolawat berarti mintain ampun. Berarti Ibu ketika Ibu lagi makan sahur malaikat bilang apa? Ampuni dia ya Allah. Yang doain bukan saya. Yang doain siapa tadi? Malaikat. Makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan lupakan istighfar di waktu. Yang paling bagus lagi istighfarnya mulai dari bangun tidur sebenarnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pasti hafal. Begitu yang ini udah kagak hafal nih. Ya, baca lagi lanjut. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azinali bizikri. Itu doa tanda syukur, bisa bangun tuh. Terus baru deh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Baru Allahumma gfirli. Itu doa bagus ketika bangun di tengah malam atau bangun sebelum subuh pokoknya. Ya, lagi-lagi banyak yang enggak hafal dan ibu-ibu pasti ngomong gini, minta doanya Pak Ustadz. Itu udah berapa kali dikasih gitu loh. Ya, emang kalau dikoleksi mah susah sih gitu loh ya. Ya, nah bagus coba nanti. Ya, kita iniin apa itu namanya? Kita fokusin coba. Doa bangun tidur yang lanjut ada istighfarnya. Baru deh istighfar yang banyak pokoknya. Ibu mungkin sambil masak, sambil nyiapin buat anak-anak, istighfar yang banyak. Mudah-mudahan bukan hanya ibu yang istighfar, tapi ibu juga mintain ampun buat siapa tadi? Anak-anak alias berdoa. Bahkan mungkin istighfar ibu akan ketemu dengan istighfarnya malaikat. Karena waktu sahur itu malaikat mendoakan orang yang makan sahur. Taib. Kemudian selanjutnya doa ketika berbuka. Doa ketika berbuka ini kita tidak pakai lagi Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, sebagaimana dari kecil dulu kita diajarin. Sebenarnya ada yang lebih bagus daripada itu, yang derajatnya hasan. Apa Bu? Zahabat doma'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Jadi ini caranya bacanya gimana Pak Ustadz? Caranya bismillah dulu. Buka paling bagus pakai apa? Nah, jangan jawab kurma, bagusnya bilangnya rutob. Rutob itu kurma basah. Ya, apalagi kurma basahnya ajwa, udah keren banget tuh. Rutob ajwa. Kalau kebanyakan ajwa itu kan kering. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke Madinah atau ke Mekah, cari tukang kurma bilang apa? Rutob tapi ajwa. Itu belum pernah saya nyobain kurma seenak itu. Udah rutob ajwa lagi, ya. Ya cuman nggak dapat 100.000 gitu ya. Ya 80 real kalau nggak salah ya. Nah, kalau nggak ada baru tamar. Tamar itu kurma kering. Ya kayak komar Tunisia itu ya, baru air putih. Jadi bismillah, makan dulu baru
zahabat doma'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Nah, doa itu kapan dibaca tadi Bu? Sebelum berbuka. Jadi sebelum berbuka baca apa tadi? Bismillah. Kemudian anjuran memperbanyak doa ketika berbuka puasa. Kan salah satu doa yang mustajab yang tidak ditolak siapa? Doa orang yang apa tadi? Berpuasa sampai dia berbuka. Makanya ibu-ibu jangan sampai di waktu buka itu terlena dengan nyiapin buka puasa sehingga akhirnya lupa dari berdoa. Maka ibu-ibu kalau lihat TV yang live dari Mekah Madinah, ada pemandangan yang indah ketika sesaat sebelum buka puasa. Ngapain tuh? Orang-orang pada berdoa. Maka kita juga berdoa. Kenapa? Ya karena memang ada 3 doa yang tidak akan la turaddu da'watuhum, tidak ditolak. Di antaranya adalah wassaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka sebelum berbuka banyakin doa dulu itu. Ya, Anda bisa baca doa apa saja yang bebas. Jangan minta yang gede-gede doang, yang kecil. Orang dulu para salaf garam kagak ada di rumah aja dipinta. Ya Allah, nggak ada garam di rumah. Coba, kita kadang-kadang mintanya yang gede-gede, minta yang kecil-kecil. Ya, apapun dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah, itu termasuk hal yang banyak orang lalai. Di antaranya waktu berbuka sibuk dengan makanan. Sampai ada yang ini Pak, apa namanya? War tajil. Luar biasa, ke pasar-pasar dia. War teh naon? Perang. Perang makanan. Ya, lagian tajil itu nggak tahu saya bahasa apa ya? Bahasa Indonesia apa bukan sih? Emang ada bahasa Indonesia tajil? Ya ada tajin. Ya. Tahu tajil dari mana? Kalau ada dari bahasa Arab tuh tajil mungkin artinya segera. Tajil, segera. Kenapa di kita jadi kolang-kaling? Ya. Ya, silakan tajilnya Pak. Kenapa jadi ini? Jadi apa? Jadi kolak pisang. Ya. Harusnya iftar. Ya, harusnya apa tadi? Iftar, ya. Dah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Tapi ada sahabat, jadi Anda silakan doa bebas ya. Sebelum buka. Tapi kalau mau buka dari sahabat, dari tabi'in, dari Ibnu Mulaikah, beliau menceritakan, Ibnu Mulaikah ini tabi'in. Tabi'in itu berarti siapa? Generasi setelah sahabat. Aku mendengar Abdullah bin Amr, berarti sahabat. Kalau yang meriwayatkannya tabi'in. Aku mendengar Abdullah bin Amr berbuka membaca doa. Nah ini boleh dibaca juga nih, ikutin saya. Allahumma inni as'aluka birahmatik allati wasi'at kulla syai' antaghfirali. Ya Allah, aku mohon padamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuniku. Nah ini doa sahabat. Ini pasti termasuk doa sahabat yang jarang orang ketahui. Intinya kalau nggak hafal, banyakin doa apa saja ya. Bahkan ibu-ibu ya, kalau mau doanya, saya punya kumpulan doa-doa hampir 250 doa kurang lebih ya. Saya lupa hitungannya berapa, 200 atau di atas itu. Tapi ya nggak ada terjemahnya ya. Atau kalau yang mau nanti saya kasih ke admin atau ke Bu Nana atau ke Pak Ihsan 10 doa yang bagus Anda baca, silakan ya, apalagi menjelang berbuka. Ini doanya bukan doa khusus, doa apa saja, cuman doanya saya pilih doa-doanya bagus gitu loh ya. Doa-doanya bagus dan mudah-mudahan sebulan Anda baca jadi apa? Jadi lupa ya. Mudah-mudahan sebulan dibaca jadi hafal ya. Masya Allah ya, doa-doa itu nanti saya kirim. Bahkan
Jadi yang nggak benar apa di bulan Ramadan? Ada doa-doa ketika doa malam pertama, doa malam kedua Ramadan, doa hari ketiga, itu nggak ada. Itu pasti ada share yang di grup keluarga, ya, di grup banyak di TikTok doa Ramadan hari pertama, nggak ada doa khusus, nggak ada. Ya, intinya banyakin doa, nggak ada doa khusus. Kalaupun ada tadi doa dari siapa tadi? Dari tabiin, ya, dari sahabat, ya, yang diriwayatkan dari tabiin, Abi Mulaika, itu doanya. Taib. Selanjutnya yang selanjutnya yang keberapa, Bu? Nah, sekarang doa berbuka di tempat orang. Bapak-bapak, apalagi yang suka buka di masjid, bagus dong doain yang ngasih makan. Makanya kemarin saya buka puasa di rumah seseorang, ternyata dia ngapain, Pak? Dia print doanya, dia taruh di box. Jadi begitu buka box ada doanya. Doa buka puasa sama doa buat yang ngasih makan. Banyak muhsinin itu Masya Allah loh, banyak kebutuhannya, akan tetapi dia berharap dapat pahala dari Anda. Dan salah satu adab ketika kita dapat makanan, ya, dapat makanan dari siapa? Dari orang, walaupun bukan puasa, ya, bagus doain orang yang ngasih makan. Apalagi bapak udah bukanya banyak, terus bawa buat anak, buat istri, ya, di rumah, doain kagak, ya. Nah, ini salah satu doanya. Maka kalau buka di rumah orang lain, buka di masjid, ya, lalu diberi makanan, dan ini bukan hanya puasa, maka ada 3 doanya. Yang pertama, ikutin, Allahumma at'im man at'amani waski man sakani. Artinya, ya Allah, berikanlah makan yang memberi kami makan, berikanlah minum orang yang memberi kami minum. Ya, Bapak Ibu, ini doa kalau kita dikasih apa tadi? Dikasih makan sama orang, ya. Makanya ibu-ibu semangat kan ngasih makan orang puasa kan? Banyak sumbangan di masjid-masjid sampai berlebihan, Masya Allah. Sampai satu masjid di tempat saya tuh bisa 300 loh, Bu. Bisa 300 orang kalau hari biasa. Kalau weekday itu bisa weekend, ya, weekend itu bisa 400. Masya Allah. Ini jangan kedengaran ke sini, ya, jadi double. Nah, jadi saya dengerin suara saya. Dah. Jadi doa yang pertama itu kalau dikasih makan sama orang lain. Nanti, ya, kesimpulannya nanti saya share di grup atau saya kasih ke admin, ya, kesimpulan doa-doa tadi, ya. Nanti Bapak Ibu tinggal minta aja ke admin atau yang ada di grup, silakan, ya. Taib, itu doa pertama. Doa yang kedua, ikutin saya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Nah, ini bagus nih doanya, Pak. Ya, jadi Anda kalau yang ini susah kan gini, ya. Selama ini box dari kita kecil sampai hari ini tulisannya apa? Selamat menikmati. Ya, coba diganti dengan cara gimana? Kreatif tentunya. Jadi ada dakwah, ngajarin orang sunnah. Ya, makanya saya lihat ada ibu-ibu fotokopi terus ditaruh di box, begitu dia buka ada doanya, ya. Tapi Pak Ustadz, dia kagak baca doa juga. Ya nggak apa-apalah, yang penting kita udah ngasih dakwah, ya. Allahumma barik lahum, ya Allah, berkailah rizki yang kau anugerahkan kepada mereka. Mudah-mudahan yang ngasih makanan atau apalagi buat buka atau lagi buat sahur, Allah berkahi apa yang Allah kasih. Allah ampuni mereka dan Allah kasih rahmat mereka. Ini doa yang kedua. Yang ketiga,
Dibaca kapan Pak Ustadz doanya? Ya habis buka. Jadi setelah habis buka, habis makan baru Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum, atau Allahumma at'iman at'amani waski man saqani. Nah, kalau itu kan yang buka di mana? Di masjid. Nah, sekarang gimana kalau Anda buka di rumah orang? RW ngadain buka puasa bersama, atau Bapak ngadain buka bersama, undang keluarga buka puasa di rumah sekalian, ukhuwah Islamiyah, silaturahim, apalagi yang masih ada orang tua. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah Sa'ad bin Ubadah, lalu Nabi disuguhkan kepada beliau roti dan minyak zaitun. Beliau pun memakannya. Tsumma qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi Nabi berkunjung ke rumah Sa'ad bin Ubadah, dikasih apa tadi? Roti dan minyak zaitun, lalu beliau makan, kemudian Nabi baca doa. Ikutin. Aftara indakum as-saimun wa akala ta'amakum al-abrar wa nazalat alaikumul malaikah. Telah berbuka orang puasa di tempatmu. Tuh, yang punya rumah. Telah berbuka orang puasa di rumahmu. Dan orang-orang baik makan makananmu. Dan orang baik maksudnya orang yang berpuasa makan makananmu. Apalagi selanjutnya, dan malaikat turun kepadamu. Dalam riwayat lain, wasallat alaihimul malaika, dan para malaikat bersolawat kepada yang punya rumah. Ini kalau kita diundang sama siapa tadi? Orang. Cuman lagi-lagi ini termasuk sunnah yang jarang diamalkan. Paling bapak ibu jawabnya apa? Jazakallah khairan. Itu udah mentok, karena nggak ada lagi yang hafal. Ya harusnya itu nanti di akhir. Ya di akhir baru ketemu dia, kan bapak doain dia nggak di depannya kan? Ya begitu Pak Isan ngundang, ngundang, kita doain depannya. Aftar imdak enggak. Itu doa masing-masing saja. Tapi begitu ketemu orangnya baru jazakallah khairan. Gitu loh. Ya, nah, ibu ya hafal jazakallah khairan? Nggak hafal juga? Ya, astagfirullah ya. Jadi, ya Allah ya, coba yuk Ramadan ini bukan hanya kita puasa tapi menghidupkan sunnah Nabi yang jarang diamalkan. Yang semangat dulu ada ibu-ibu semangat tuh ngopi tuh doanya di apa yang dicetak, disebarin, terus bisa ditempel di mana? Di kulkas. Percuma Pak. Ada banyak ibu-ibu tuh di kulkasnya itu Swiss, London, apalagi menara miring yang kagak jatuh-jatuh, apalagi tuh jembat, wah Paris ya, wah, tapi kagak ada doa itu mah kayaknya beli di Shopee ya apa namanya magnetnya, ya mendingan taruh doanya. Bahkan ada ibu-ibu yang kreatif, mungkin kalau mau kreatif, tahu kalau kita masuk restoran suka ada menu baru. Menu baru itu suka dikasih akrilik. Tahu akrilik tuh? Suka ada akrilik tuh yang berdiri begitu. Terus dimasukin menu di mananya satu lembar bolak-balik. Ibu bisa fotokopi, ini yang kreatif nih, ya yang kreatif. Fotokopi bolak-balik doanya buka puasa, doa buka puasa di rumah orang lain, lalu ditaruh di meja makan, biar anak-anak juga baca. Ya, Masya Allah Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, mudah-mudahan Ramadan ini ada pahala lebih, yaitu menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi total ada berapa tadi? Tiga doa kalau kita dikasih apa tadi? Makan oleh orang lain. Satu lagi doa kalau dua doa dikasih makan orang lain. Satu lagi apa tadi? Doa ketika buka puasa di rumah orang lain. Ya, udah ada yang ngundang Pak di rumah? Belum ya. Sampai tiap hari ya, emang kerjanya tausiah gitu ya. Ya. Taib. Selanjutnya doa setelah sholat witir yang jarang diamalkan. Bapak Ibu kalau habis sholat witir kan kita suka, kalau doa habis taraweh nggak ada. Kan banyak orang kalau habis taraweh baca doa, itu nggak ada ya.
Tapi yang ada doa habis sholat witir. Yang tenar di kita Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Begitu yang ketiga ditinggiin ya. Subhanal Malikil Kudus. Tuh yang ketiga ditinggiin. Ya, jangan rata. Apalagi bacanya kayak gumam Malikil Kudus. Ya, harusnya agak Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Baru Rabbil Malaikati Warruh. Nah, untuk salat yang apal ya, ini bagus doa ini dibaca ketika habis salat witir atau lagi sujud ketika salat malam. Termasuk salat malam kan apa? Tarawih, termasuk qiyamul lail, termasuk witir. Ini buat yang hafal ya. Apa doanya Pak Ustadz? Ikutin saya. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik wa bimu'afatik min uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi sana'a alaika anta kama asnaita ala nafsik. Nah, ini doa dibaca setelah salat witir kalau yang enggak hafal. Setelah Rabbil Malaikati Warruh. Allahumma inni a'udzubika ridhoka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzubika minka la uhsi sana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Kalau yang hafal, yang enggak hafal bisa baca tuh. Tapi kalau yang hafal bagus dibaca lagi sujud ketika sholat malam ya, salah satunya sholat witir. Makanya Nabi SAW, Aisyah itu Bapak Ibu pernah saya menginap di disebutkan bahwa saya menginap di rumah Rasulullah SAW di suatu malam ketika beliau usai sholat dan bersiap tempat tidurnya baca itu. Nah, dari Aisyah, faqadtu Rasulullah SAW zata laita. Saya kehilangan Nabi SAW di suatu malam. Kemudian zata lailatin fantahaitu ilaihi wa wasajidun, dan ternyata Nabi ditemukan oleh Aisyah karena lampu nggak ada kan Pak, yang ada juga obor, sedangkan sunnahnya kalau tidur diapain? Obor itu dimatikan, takut nanti kesenggol tikus kebakaran ya. Akhirnya lalu Aisyah menemukan Nabi dalam keadaan sujud dan dua kaki beliau dipancangkan, makanya ada orang kalau sujud kakinya rapat. Ini hadisnya nih, ya rapat, ya. Sementara beliau membaca, nah ini Nabi lagi sujud nih, ya baca apa tadi? Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik dan seterusnya. Makanya ini berdasarkan hadis ini dua hadis bahwa satu doa ini boleh dibaca ketika witir atau tahajud. Kapan? Satu setelah sholat witir, dua ketika sujud dalam sholat. Jadi ibu-ibu yang mungkin sahur masih ada waktu, makanan udah siap, terus pengen tahajud, atau ibu-ibu bapak-bapak witir belum ya, atau lagi sholat witir bareng imam, hafal doa ini, bagus dibaca lagi sujud. Ini termasuk sunnah yang jarang diamalkan. Kalau nggak hafal kapan tadi bacanya? Habis sholat witir. Setelah apa tadi? Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Terus Subhanal Malikil Kudus Rabbil Malaikati Warruh. Baru baca Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka la usisana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Pada diam kayaknya nggak pada hafal ya. Ya. Kalau dibilang ya, ada ibu-ibu bilang, kayaknya depan Ustadz Agus salah semua saya. Iya, bukannya salah, doanya kurang ya. Banyak doa-doa yang jarang diamalkan. Taib, coba nanti saya coba kasih atau kerjasama sama siapa ya, bisa apa sih namanya, bisa
bisa disebarkan ke masyarakat, ya, ke grup WA siapa? Bapak-bapak ada grup WA-nya? Ada? Ada. Nah, nanti boleh tuh. Nanti coba saya sebarkan, kita coba apa sih namanya, screenshot ya, atau nanti saya ada posternya sih, ada posternya doanya, tinggal diamalin aja ya. Bisa ngamalin, Bu? Iya, dari dulu juga begitu bilangnya ya. Tahu-tahu kagak apa lagi gitu ya. Coba diusahakan ya, Dah. Kemudian kunut witir. Kunut witir ini Bapak Ibu, kalau di mazhab Abu Hanifah, kunut witir itu wajib. Ya, makanya di mazhab Abu Hanifah itu sholat witir itu wajib. Kalau kita kan witir itu sunnah. Kalau dia enggak, wajib. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang mereka itu, tolong salah di Turki ya, habis sholat isya langsung sholat witir. Kalau itu kunut witir itu wajib. Pendapat Imam Malik ya tidak wajib. Kalau pendapat Imam Syafi'i di bulan Ramadan itu hari ke-16. Maka nanti di bulan Ramadan hari keberapa? Ke-16 banyak orang kunut witir. Itu setahu saya itu ada dalilnya dari Ali bin Abi Thalib. Makanya banyak nanti di Indonesia kunut witir tanggal berapa tadi? 16 Ramadan. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad setiap hari, maksudnya witir itu bagus dibaca setiap salat witir, kunut itu. Makanya kalau di Arab Bapak Ibu setiap witir pasti kunut. Ya, setiap witir pasti apa tadi? Kunut. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan doa kepada Hasan, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la tuqda alaik wa inna la yuzillu ma walait wa la yuzillu man hadait tabarakta rabbana wa ta'ala. Itu doa diajarkan Nabi lalu dibaca oleh Hasan di salat witir ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan kaget nanti kalau hari keberapa tadi? Ke-16 ada kunut witir ya. Tapi sebenarnya kunut witir ini boleh dibaca kapan tadi? Setiap saat ya. Kalau di mazhab Imam Ahmad bukan hanya di bulan Ramadan, maksudnya setiap sholat witir. Atau ada lagi pendapat ganti-ganti, kadang baca, kadang enggak, kadang baca, kadang tidak ya. Cuman masalahnya jarang ada orang kita yang imam yang mau ngambil resiko. Karena ini nih mulutnya ibu-ibu. Makanya begitu ada yang kunut aja langsung, wah kunut sih, kunut sih, emang subuh ya. Akhirnya imam juga suka rada-rada apa sih ya, rada-rada mental hurt juga itu ya. Jadi kalau ada apa-apa yang bingung tanya, jangan komen baik ya, tanya emang ada sunnahnya ya. Dah, jadi doa kunut witir itu memang ada, bahkan kalau di Mekah Madinah dibaca setiap sholat witir ya. Setiap sholat witir dibaca tiap hari ya. Cuman kalau di mazhab Syafi'i apalagi di Indonesia dibaca di bulan Ramadan hari keberapa tadi? Ke-16 ya. Kemudian selanjutnya doa selanjutnya adalah doa ketika Lailatul Qadar. Apa doanya, Bu? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini doa ketika apa tadi? Ya, ketika aku menjumpai suatu malam merupakan Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan di malam itu? Kata Aisyah, maka beliau menjawab, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cuman yang tenar di kita, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, ini riwayatnya tidak sahih tambahannya. Jadi yang sahih apa tadi? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau boleh juga fa'fu anna kalau diniatin buat keluarga ya. Taib.
Ada lagi doa yang kedua, ikutin. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ini doa dari Abdullah bin Buraidah bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Law alimtu ayyu lailatin lailatul qadar kana aktsaru du'ai fiha as'alullahu afwa wal afiyah." Jika saya tahu bahwa suatu malam itu adalah Lailatul Qadar, tentu doa yang paling banyak kuucapkan malam itu adalah aku meminta kepada Allah ampunan dan terbebas dari masalah. Jadi ini doa yang kedua. Ulangi, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya, minta ampun dan minta keselamatan. Ulangi, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya, ini tambahan kalau mau baca selain Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tambahin Allahumma inni as'alukal afwa wal. Pasti langsung hafal deh, Bu. Karena gampang ini, betul nggak? Coba ayo. Ya pendek mah hafal ya, ada. Lanjut. Selanjutnya berapa kali Pak Ustadz? Bebas, nggak ada batasan ya. Kemudian selanjutnya doa hatam Quran ya. Sebenarnya doa hatam Quran yang terkenal seperti Allahumma arhamni bil Quran, ya saya juga hafal ya. Nah ini sebenarnya riwayat ini ya, bahwa riwayat ini termasuk riwayat yang lemah. Jadi gimana Pak Ustadz kalau nanti ibu hatam Quran? Ya paling adanya riwayat dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kalau hatam Quran dia ngumpulin keluarga lalu berdoa. Nah doanya apa saja silakan ya. Jadi misalnya ibu hatam Quran nanti hari keberapa Bu rencana? Ya nungguin hilal berikutnya. Mungkin misalnya nanti saya hatam Quran, ya udah ibu doa aja apa aja. Ya itu adanya dari siapa tadi? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika dia hatam Quran, dia baca doa, dia ngumpulin keluarga ya, lalu dia berdoa. Terus ya, jadi siapa tadi yang melakukannya? Anas bin Malik, bahwa beliau berdoa setelah menghatamkan Quran, beliau ngumpulin istri dan anak-anaknya, kemudian beliau berdoa. Ya, nah perbuatan Anas bin Malik ini diikuti oleh sebagian tabi'in semacam Mujahid bin Jabir, sebagian disebutkan dalam suatu riwayat. Taib. Kemudian doa habis setiap baca Quran. Apa doa habis baca Quran? Ikutin saya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jadi sebenarnya tidak ada istilahnya gini. Kalau sadaqallahul azim Pak Ustadz itu dibaca kalau ibu melihat sesuatu yang jadi kenyataan. Misalnya ibu baca Al-Quran, terus fenomenanya ada sekarang. Misalnya ibu baca wa nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun itu mayatnya diabadikan sebagai pelajaran. Sekarang mayat Fir'aun ada nggak? Ada. Ibu baca apa? Sadaqallahul azim. Gitulah. Jadi Qul sadaqallah itu ada di dalam Al-Quran, cuman bukan buat nutup baca Al-Quran. Jadi kalau ibu habis baca Quran gimana? Nah hadisnya nih, dari Aisyah radhiyallahu anha, majalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan qattun wala tala Qur'anan wala shalla salatan illa khatama zalika bi kalimatin. Qalat faqultu ya Rasulullah adraka ma tajlisu majlisan wala tatlu Qur'anan wala tusalli salatan illa khatmata biha ulail kalimat. Tidaklah Rasulullah SAW duduk di suatu tempat atau membaca Quran ataupun melaksanakan salat kecuali beliau akhiri dengan membaca kalimat. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW,
ya Rasulullah, tidaklah Anda duduk suatu tempat membaca Al-Quran ataupun mengerjakan sholat, melainkan Anda akhiri dengan kalimat apa tadi? Apa kalimatnya tadi? Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Nah, jangan pakai asyhadu alla, itu mah kifaratul majlis ya. Kalau di sini nggak pakai asyhadu alla, langsung la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Nasai dalam Sunan Kubra dan lain sebagainya. Ya, makanya Imam Nasai ngasih judul dalam kitab hadisnya bab ma tuhtim bihi tilawatul Quran, bacaan penutup setelah baca Al-Quran. Jadi ini termasuk sunnah yang jarang diamalkan. Ya, coba ada yang hafal ibu-ibu? Coba cung tangan, cungnya ya teteh. Siapa lagi? Bapak-bapak. Ya, ibu-ibu ayo, ibu ya. Masya Allah. Lagi. Satu lagi. Ayo, siapa? Bapak-bapak. Bapak-bapak pendiam dia. Ya. Ayo. Subhanaka. Nih, ada hadiahnya. Ini hadiah kan? Iya, ya, daripada saya bawa pulang. Ya, tadi ibu-ibu 3 nih. Coba teh, kasihin dong. Maaf, ambilin. Ya, mohon maaf. Ibu Pak, 1 Pak. Ya. Kasih teh. Siapa tadi tuh? Tuh, siapa lagi tadi? Nah, ya. Taib. Itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Doa-doa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkannya di bulan Ramadan. Apa aja tadi, ayo? Doa ketika melihat hilal ya. Terus istighfar banyakin di waktu sahur. Terus baca doa buka puasa, zahabat doma'u wabtalatil uru kasabatal ajur insyaallah ya. Kemudian juga ada doa menjelang berbuka yang dari sahabat ya, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in antang firali. Kemudian ada lagi doa ketika buka puasa di tempat orang lain, atau doa ketika dikasih makan ya. Ada lagi bacaan salat setelah witir ya. Terus ada yang subuhun dapat tadi subhana malikil kudus ya. Terus ada lagi yang kedua dibaca lagi sujud atau setelah salat witir. Kemudian doa kunut witir. Kemudian doa ketika malam Lailatul Qadar. Yang tambahannya apa tadi yang belum tahu? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah ya. Terus kemudian tadi doa ketika hatam Al-Quran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang menanya sampai sini silakan. Ya Pak. Salam. Ya silakan. Izin bertanya Ustadz, apabila kita sholat taraweh, kemudian imam pada jeda-jeda di sholat taraweh itu suka membaca doa. Ibu diam aja. Ya. Karena nggak ada sunnahnya ya. Ya jadi kan banyak yang baca apa gitu ya. Itu ibu diam aja ya. Taib, ada lagi? Ya. Kalau kita imam baca Fatihah, kita ikuti apa
Imam baca Fatihah, kita dengerin dulu. Iya. Begitu imam baca surat, baru kita baca Al-Fatihah, ya. Lanjut. Ada lagi? Masih lama Bu maghrib? Ya. Bapak silakan. Fatihah dulu gitu ya. Sikap kita gimana? Diam aja atau doa sendiri atau mendingan zikir aja. Zikir ya. aja. Istighfar ya barangkali. Jadi Bapak kan habis sholat tuh orang kan suka baca astaghfirullahalazim min kulli dzanbin azim. Bapak mah yang sunnah aja, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalil wal ikram. Sendiri aja kan, yang ada sholat berjamaah, bukan zikir berjamaah. Intinya mereka bacaan itu ya, mereka baca, kita juga baca aja sendiri ya. Terus kemudian mereka doa, ya Bapak zikir aja ya, zikir aja. Karena yang bagus setelah sholat itu adalah zikir ya, walaupun ada khilaf di antara para ulama tentang bolehkah berdoa setelah sholat. Karena setahu saya yang paling bagus itu doa itu lagi sholat. Satu, ketika sujud. Kedua, sebelum salam ya. Nah, untuk yang setelah sholat ini ada perbedaan pendapat, karena yang bagus adalah zikir ya, zikir. Ada lagi Ibu? Ada Pak Ustadz. Ya. Bismillah. Pak Ustadz, kalau kita mau terakhir sholat, kan ada anjuran untuk memperlama sujud. Itu memperlama sujud itu di tiap-tiap rokaat atau di rokaat terakhir saja? Gak boleh di terakhir, gak ada dalilnya. Oh, jadi di Ya, setiap jadi aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fawasajid, saat terdekat seorang hamba itu kepada Allah itu lagi sujud. Faksirud doa, perbanyaklah doa. Jadi Nabi nyuruhnya setiap sujud kita banyakin doa. Kalaupun ada yang dijadikan perbedaan pendapat adalah berdoalah di ujung sholat. Nah, ini perbedaan pendapatnya di sini. Berdoalah di ujung sholat. Maka ada orang kalau sujud terakhir itu doa itu berdasarkan itu. Tapi setahu saya ujung sholat itu adalah sebelum salam. Makanya Nabi ngajarin doa sebelum salam itu banyak. Ya, jadi Ibu bagus. Dan ada satu riwayat bahwa Nabi itu kalau sholat berdiri itu lamanya itu kalau berdiri amat tahiyat. Selanjutnya sujudnya, rukuknya, itidalnya seimbang. Berarti nggak ada yang lebih lama Bu. Ya, makanya ini dijadikan dalil juga bahwa Nabi itu lama seimbang. Jadi nggak ada yang lebih lama kecuali berdiri sama tahiyat. Jadi Ibu sujudnya ya bagusnya ya seimbang dengan rukuknya dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau mau sujud doa banyak tentunya bukan sujud terakhir tapi setiap sujud, lalu kemudian banyakin doa di tahiyat akhir. Taib. Iya, iya silakan Ibu belakang. Bukan sujud terakhir. Gak boleh menyelisih imam. Jadi nggak ada. Jadi saya ulangi ya, saya lagi ngajarin Ibu sujud, tiap sujud itu berdoa. Cuma kalau lagi berjamaah nggak boleh, harus ngikutin imam sampai imam mau habis dia masih sujud. Dan harusnya dibangunin, takutnya meninggal. Nah, gitu. Ya sampein aja dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Bagusnya jangan menyelisihi imam. Yang jadi masalah itu kan bukan itunya, Ibu ngasih taunya salah gitu ya. Nah, jadi harus kasih tahu dalilnya. Jadi yang bagus itu Ibu, al-imam ju'ilal imam liyutam.
imam itu untuk diikuti. Jadi ibu bisa ngelakuin itu tuh kalau nggak berjamaah, paham nggak? Misalnya lagi sholat sendiri, tapi kalau lagi sholat berjamaah nggak boleh karena akan menyelisihi imam, begitu. Ya terakhir. Saya Ustaz. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kalau kan tadi kan mendoakan anak ya Ustaz. Saya pernah dengar doa Allahumma faqihu fiddin itu kan sambil ngusap dadanya anak. Tapi kalau kan susah ya, anak udah dewasa suka nggak mau. Nah kalau doanya di dalam sholat aja boleh? Nggak apa-apa, ya diniatin aja Allahumma faqihum fiddin walihmu ta'wil, boleh, nggak apa-apa ya. Syukran Ustaz. Oh iya, ya ibu. Ya nggak boleh berdosa, enggak, cuman berdoa. Tapi bisa batal kalau dia apa, seperti imam udah ruku dia masih baca Al-Fatihah, kemudian imam bangun rakaat sami Allah liman hamidah dia masih berdiri. Ada yang berpendapat batal, ada yang berpendapat berdosa, ya. Jadi ulama berbeda pendapat gimana. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh menyelisihi imam, ya. Jadi apalagi imam, ibu duluan daripada imam, ya. Imam belum ngapain ibu udah duluan. Jadi nggak boleh apa? Nggak boleh terlambat dari imam, nggak boleh duluin imam, nggak boleh juga bareng. Jadi kita bergerak kapan? Setelah imam, ya, ya, ya Bapak. Kalau imamnya kunut, Anda boleh kunut, boleh tidak. Kalau di mazhab Imam Ahmad ikut kunut, bahkan mengaminkan, ya. Kalau di mazhab siapa tadi? Imam Ahmad kunut dan mengaminkan. Kalau pendapat ulama yang lain diam aja, ya, diam aja, tangannya di bawah sambil baca li rabbil ham, li rabbil ham, li rabbil ham. Itu kan salah satu doa ketika i'tidal. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu minus samawati wal ardi minasyaitonir min syai'in badu li rabbil ham, li rabbil ham, li rabbil ham, yang banyak. Ya, kalau membuat pertentangan jadi dibenci, Bapak angkat tangan aja. Kadang kita ini suka apa ya, suka tidak menghargai perbedaan pendapat sehingga akhirnya terjadilah clash di masyarakat karena ada dua mazhab yang pakai kunut, yaitu Syafi'i dan Malik, dan bukan gak ada dalil, mereka juga pakai dalil versi mereka, ya. Kemudian dari Abu Hanifah dan Ahmad juga pakai dalil versi mereka. Maka perbedaan seperti ini adalah bukan perbedaan akidah, ya. Ini perbedaan yang bersifat cabang. Jangan sampai memperuncing, ya. Jadi penting bijak dalam berdakwah. Saya kalau di anak saya kalau jadi imam di tempat mertua ya harus pakai kunut ya. Kalau enggak pulang tanpa nama nanti. Iya, ya. Kalau enggak ya akan jadi masalah gitu ya. Terus kemudian juga ya banyak hal-hal yang kita harus toleransi dalam perkara-perkara yang bukan akidah, ya. Terakhir Ibu, udah ya Ibu? Boleh, nggak apa-apa, ya. Ya, yang muda taraweh nanti malam sholat qiyamul lail lagi boleh, silakan. Yang enggak pun nggak apa-apa. Ini yang kayak gini jangan diperdebat. Jadi termasuk kesalahan di bulan Ramadan apa Pak? Memperdebatkan tarawehnya, memperdebatkan jumlah rakaatnya. Sampai ada tim, lu tim berapa lu? 11 apa 23? Ya, memperdebatkan nanti malam boleh tahajud lagi apa enggak. Ya, ulama sendiri berbeda pendapat padahal punya ilmu mereka Pak. Tetap nggak selesai. Ibu ilmu kagak ada. Ya, lebih lagi kagak selesai. Maka pentingnya kita untuk gini Pak, ya, banyak hal-hal yang bisa kita maklumi, ya, apalagi perkara-perkara seperti itu. Wah, sekarang mah sampai wah Nabi nggak ngerjain 23 11. Nah, terus Umar bin Khattab gimana? Ya, terus kita kan disuruh ngikutin Khulafaur Rasyidin. Belum lagi di Arab sekarang kan 13 Bu tarawihnya. Ya, lebih bingung lagi. Emang ada Pak Ustaz 13 gitu lah. Ya, malah kalau dilihat di dalam kitab Sholatul Mu'min ada lagi yang sekian dan lain sebagainya. Ya, intinya ya kesimpulannya yang mencukupkan dengan tarawih, silakan nanti malam baca Quran, banyakin istighfar, banyakin doa, ya, jangan banyakin debat. Ya, apalagi debat yang enggak punya ilmu.
Tapi kalau Anda mau silakan qiyamul lail lagi atau sholat sunnah mutlak, ya. Kan sholat mutlak sunnah mutlak kapan saja. Ya, ulama memang berbeda pendapat, ya. Jadi suatu hal yang seperti itu kita bebas, ya. Taib, semoga Allah mudahkan Bapak Ibu dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ini kemut apa gimana ini kok? Siapa? Ada yang komen di Zoom-nya kemut gimana tuh? Nah ini kok nggak kemut ya, nggak kedengeran jadinya ya. Ya dari tadi tuh. Oh, tuh. Admin suara ustadznya hilang. Ya, kasihan banget. Cek. Tadi kemut sama siapa ya? Saya kagak megang. Padahal banyak yang ikut, ada 71 orang. Ya, maaf ya ibu-ibu ya. Saya kagak megang nih, saya baru megang ini, ya. Ya, nggak mungkin. Kasihan. Ya itu ada yang ngemut tadi. Taib, ya. Gimana jadinya Bu? Ya. Masa saya ulangi. YouTube-nya hilang juga suaranya. Tahu? Ya coba di YouTube-nya lihat, atau nanti bisa minta bukunya ke saya atau ke admin ya. Siapa yang ikut Zoom nanti saya kasih bukunya PDF-nya ya. Jadi Bu, ibu-ibu yang buat di mana nih? Buat di Zoom yang tadi enggak kedengaran suaranya, diulang lagi Pak Ustadz. Masya Allah Bu. Ya, nanti bisa saya kasih ininya ya, saya kasih PDF-nya ya kasih PDF-nya. Ini kemut tadi. Ada offline-nya? Ada YouTube-nya? Ada YouTube-nya apa namanya? Coba antum itu di ini kasihan dia. Bu, jangan keluar dulu, jangan keluar ya. Nih ada YouTube-nya, kasihan. Coba ditulis ya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga puasa ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Semoga bisa istiqomah sampai akhir hayat. Semoga dengan Ramadan ini Allah masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.